Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi pembelajar, bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan pastinya tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah sekarang kita sudah masuk ke subtema yang kedua untuk muatan ilmu pengetahuan alam. Di subtema yang kedua ini kita akan belajar tentang gangguan dan penyakit pernafasan pada manusia. Nah, setelah menonton video ini, harapannya kalian dapat mengetahui gangguan dan penyakit pernafasan pada manusia. Serta tentunya harapannya kalian juga bisa memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, ada dua materi yang akan kita pelajari di dalam video ini. Materi yang pertama yaitu tentang gangguan penyakit pernafasan manusia. Yang kedua, penyakit asma dan cara merawat organ pernafasan manusia. Oke, sudah siap untuk belajar hari ini? Langsung kita mulai ke materi yang pertama. Materi yang pertama yaitu gangguan pernafasan pada manusia. Materi ini juga bisa kalian baca di pembelajaran 1. Nah, generasi pembelajar, udara yang kotor dapat menyebabkan gangguan pernafasan. Misalnya di tempat yang banyak asap kendaraan bermotor. Saat berada di tempat yang berudara kotor, bernafas tidak terasa nyaman. Betul demikian kan? Nah, berikut ini faktor-faktor yang dapat menyebabkan gangguan pernafasan pada manusia. Faktor yang pertama adalah faktor fisik. Nah, gangguan pernafasan dapat disebabkan oleh kelainan pada organ pernafasan. Contohnya, pada bayi yang terlahir dini atau prematur. Yang kedua adalah faktor penyakit. Ada beberapa penyakit yang menyebabkan gangguan pernafasan. Nah, contoh dari penyakit yang mengganggu sistem pernafasan pada manusia antara lain, yang pertama adalah influenza. Nah, untuk penyakit ini pasti kalian sudah tidak asing lagi ya. Penyakit ini disebabkan oleh virus influenza. Gejala dari influenza yaitu hidung mengeluarkan lendir, sakit kepala, demam, nyeri otot, dan sakit tenggorokan. Selanjutnya adalah asma. Asma merupakan gangguan pernafasan yang disebabkan kontraksi otot pada trakea sehingga saluran trakea menyempit. Nah, gejala asma sendiri misalnya ada batuk berdahak, sesak nafas, nafas berbunyi, ada riwayat alergi, ada riwayat asma dalam keluarga. Nah, kita akan membahas asma lebih lanjut di pembelajaran selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah kanker paru-paru. Kanker paru-paru merupakan penyakit dengan ciri khas adanya pertumbuhan sel yang tidak terkontrol pada jaringan paru-paru. Nah, untuk gejala kanker paru misalnya batuk berkelanjutan dan bertambah parah hingga akhirnya mengalami batuk darah. Kemudian mengalami kelelahan tanpa alasan, mengalami sesak napas dan rasa nyeri di dada, pembengkakan pada muka atau leher, kemudian sakit kepala, sakit pada tulang, bisa pada bahu, lengan, atau tangan. Kemudian berat badan menurun, kehilangan selera makan, suara menjadi serak, kesulitan menelan atau sakit saat menelan sesuatu. Kemudian ada perubahan pada bentuk jari, yaitu ujung jari menjadi jembung. Nah, ini gejala-gejala pada orang yang mengidap penyakit kanker paru-paru. Selanjutnya adalah bronkitis. Bronkitis merupakan penyakit yang disebabkan peradangan pada bronkus. Ciri dari bronkitis yaitu batuk berdahak yang berlangsung lama
sehingga menyebabkan demam, lemas, serta berat badan turun, tidak nafsu makan, dan sesak atau nyeri dada. Kemudian selanjutnya ada emfisema. Emfisema sendiri adalah kondisi di mana kantung udara di paru-paru secara bertahap hancur. Hal ini membuat napas menjadi lebih pendek. Nah, gabungan dari dua penyakit tersebut disebut dengan penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK. Nah, ini adalah istilah yang digunakan untuk sejumlah penyakit yang menyerang paru-paru untuk jangka panjang. Penyakit ini menghalangi aliran udara dari dalam paru-paru sehingga pengidap akan mengalami kesulitan dalam bernapas. Nah, PPOK itu umumnya merupakan kombinasi dari dua penyakit itu, yaitu bronkitis dan emfisema. Nah, gejala penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, misalnya yang pertama batuk kronik dengan atau tanpa dahak yang tidak kunjung sembuh, makin sering tersengal-sengal bahkan saat melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti memasak atau mengenakan pakaian. Yang ketiga, sesak napas disertai dengan bunyi. Yang keempat, penurunan berat badan. Yang kelima, rasa berat di dada. Yang keenam, lemas atau kehilangan kemampuan atau produktivitas. Selanjutnya, risiko penyakit paru obstruktif kronik, yaitu misalnya adalah rokok, kemudian pajanan polusi udara, faktor keturunan, maupun disebabkan karena faktor usia. Kemudian faktor yang ketiga adalah faktor lingkungan. Asap pabrik, asap rokok, dan asap kendaraan dapat mencemari udara. Saat menghirup udara yang tercemar, kita akan merasa sesak. Hal itu disebabkan karena udara yang tercemar membuat ketersediaan oksigen semakin menipis. Nah, tiga hal tadi adalah faktor-faktor yang menyebabkan adanya gangguan pada organ pernafasan manusia. Yang pertama adalah faktor keturunan, yang kedua adalah faktor penyakit, dan yang ketiga adalah faktor lingkungan. Oke, sekarang kita langsung ke materi selanjutnya, yaitu penyakit asma dan cara memelihara organ pernafasan manusia. Materi ini bisa kalian baca lagi di pembelajaran yang kedua dan pembelajaran yang kelima. Nah, ingatkah kamu apa saja penyakit yang mengganggu organ pernafasan manusia? Nah, salah satunya adalah penyakit asma. Nah, asma ini merupakan penyakit penyumbatan saluran pernafasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus dari asma atau alergi ini misalnya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau mungkin bisa dikarenakan tekanan psikologis. Nah, gambar di samping merupakan gambar perbedaan bronkus penderita asma dan bronkus yang bukan penderita asma. Jadi kalau bronkus yang normal itu seperti yang ada di gambar sebelah kiri. Kalau bronkus yang sudah terkena asma itu ada di sebelah kanan. Sebenarnya apa saja sih gejala pada penyakit asma? Di sini ada gejala awal dan gejala berat. Nah, untuk gejala awal misalnya batuk terutama pada malam hari atau dini hari, sesak nafas, kemudian saat bernafas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya. Kemudian rasa berat di dada dan dahak sulit keluar. Nah, jika sudah mengalami fase gejala berat, maka akan nampak gejala-gejala misalnya serangan batuk yang hebat, dan sesak napas yang berat, napas tersengal-sengal, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut, sulit tidur, dan kesadaran menurun. Nah, jika kalian mengalami entah gejala awal maupun gejala berat,
silakan langsung kalian konsultasikan ke dokter yang ada di rumah sakit atau mungkin dokter keluarga kalian. Nah, tadi kita sudah belajar beberapa faktor penyebab dari gangguan pernapasan, dan salah satunya adalah faktor penyakit ya, misalnya emfisema, asma, kanker paru-paru, bronkitis, dan influenza. Nah, sekarang gimana ya caranya agar kita bisa terhindar dari berbagai penyakit pernapasan tersebut? Nah, ini ada beberapa hal yang harus dibiasakan ke dalam keseharian kita agar terhindar dari penyakit pernapasan. Yang pertama adalah olahraga secara teratur atau berkegiatan fisik ya. Kalian bisa olahraga 3 kali dalam seminggu dengan durasi waktu misalnya 30 menit setiap hari. Atau bagi kalian yang suka bermain ya, bisa lompat tali, lari-larian dan sebagainya, itu juga bisa disebut dengan olahraga yang ringan. Kemudian yang kedua, mengonsumsi makanan yang sehat, terutama makanan-makanan yang mengandung gizi seimbang. Dan yang lebih penting, kalian juga bisa mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin dan mineral. Kemudian yang ketiga, menghindari kebiasaan merokok atau menghindari orang-orang yang sedang merokok. Kemudian yang keempat, menghindari polusi udara, bisa dengan kalian menciptakan lingkungan yang asri dengan menanam pohon, atau kalaupun kalian harus pergi keluar rumah, gunakanlah masker. Kemudian yang terakhir yang tidak tertulis di dalam slide, yaitu kita harus istirahat yang teratur ya. Jadi istirahat kalian juga harus disesuaikan dan dipastikan istirahat kalian cukup. Baik, terima kasih sudah menonton video pembelajaran sampai akhir. Semoga bisa menambah pemahaman kalian tentang penyakit dan gangguan yang menyerang organ pernapasan paru-paru manusia atau organ pernapasan manusia. Nah, jika kalian masih